Kembali di channel 3C Project. Di video kali ini kita akan coba bahas satu aplikasi Jipgrid yang digunakan untuk mengoreksi soal ujian kertas, ujian manual. Ini saya mau kasih pertimbangan untuk yang mau mencoba ujian berbasis komputer atau berbasis Android. Saya sendiri sudah mengalami pelaksanaan ujian sekolah dengan cara Android ataupun berbasis komputer. Yang saya lihat peserta ujian sedikit dirugikan. Kenapa? Karena rasanya ujian itu lebih bagus menggunakan kertas. Pada saat ujian kertasnya bisa dibolak-balik, bisa sambil dicoret, apalagi soalnya yang berbentuk hitungan. Nah, ini menjadi memudahkan kita dalam mengerjakan soal. Kalau dibandingkan dengan sistem komputer ataupun Android, rasanya kita mengerjakannya terdesak karena ada tampilan timer di sana. Dan kekurangannya lagi, apalagi sistem Android, kita tidak begitu bebas dalam berpindah-pindah soal. Dan yang paling fatalnya lagi, ketika pas ujian ada handphone bermasalah atau tiba-tiba koneksi hilang, jadi ini bisa mengurangi fokus dari siswa. Nah, untuk kalian yang masih menggunakan ujian manual atau sistem kertas, atau yang masih mau beralih ke sistem komputer atau sistem Android, perlu juga perhitungan kira-kira apa keuntungan dan kelebihannya. Kalau sistem komputer ataupun Android, keuntungannya memang dari segi tindak kecurangan bisa kita minimalkan dengan cara soalnya bisa kita acak, dan aplikasi ujiannya pun, misalnya handphone itu bisa kita kunci handphonenya dengan menggunakan aplikasi. Dan untuk yang paling utamanya bisa mengurangi dana atau biaya kertas. Dalam pengoreksian juga tidak seperti manual lagi. Ini sudah sistem yang ngatur, langsung ada jawabannya. Nah, di sini saya mau kasih pertimbangan. Yang menggunakan sistem manual bisa saja kita permudah dengan cara aplikasi ini. Kita mengoreksi kertas ujian itu tinggal hanya scan menggunakan handphone. Nah, untuk langkah-langkahnya di sini saya mau jelaskan bagaimana scan atau cara koreksi ujian manual. Aplikasinya di sini namanya Jipgrid. Jadi sebelum kita jalankan aplikasinya, kita download dulu kertasnya. Kita masuk ke situs jipgrid.com. Nah, kita login nanti, daftarkan emailnya. Kalau sudah terdaftar, kira-kira seperti ini, kita langsung masuk ke answer sheet. Nah, di answer sheet ini kita bisa ambil yang bentuk PDF atau PNG. Ada yang 20 soal, ada 50, ada 100. Kalau kita mau custom atau mau ini new answer sheet, kita buat nama apa ya, terserah sebenarnya nama sheetnya. Jadi ada name, ada quiz, kelas, itu tampilannya yang di atas ini nanti. Bisa kita buat nama, kelas, tanggal, atau mata pelajaran, gitu bisa kita rubah di sini. Ini kelas, misalnya kelas, quiz, kita buat jadi mata pelajaran. Nah, gitu. Kalau sudah next, nanti di sini ada banyak lagi apanya, menu-menu yang harus kita lihat. Ini ID dari berapa digit ID dari siswanya. Ini kemudian option dari multiple choice-nya berapa, bisa 4, bisa 5, A, B, C, D, E. Next. Nah, di sini add multiple choice. Nih. Ini untuk model-model multiple choice-nya. Ini nanti dicoba-coba saja. Nah, di sini untuk mempercepat
kita coba langsung yang sudah komplit saja, yang sudah ini 50 soal. Yang tadi tuh bagaimana kita bisa custom berapa soal, atau 30 soal, atau kita model judulnya mau kita rubah. Itu fungsi dari custom answer sheet widget ini. Nah, kalau sudah di sini sudah saya coba print. Ini nama aplikasinya Jeepgrade. Di tampilan utamanya ada kuis ini, ada kelas, ada siswa. Nah, kita bisa nanti tambahkan murid, berapa siswa yang melakukan ujian. Ini kelasnya, kelas berapa. Ini kuis. Ini seperti bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, mata-mata pelajarannya nanti. Di sini sudah saya coba buat bahasa Indonesia dan sunting kunci, berapa kunci, apa-apa saja kunci jawaban yang kita buat. Ini seperti 50 soal dan kunci jawaban sudah kita buat. Nah, kalau sudah ada pindai kertas, ulas kertas, ini mana yang sudah kita atau nanti aja kita coba sunting tadi untuk membuat jawabannya, apa-apa saja jawabannya. Nah, ini kalau sudah, ini ada saya buat 2 kalau nggak salah nih, misalnya 2, tapi biasanya nggak mungkin kita buat 2 jawabannya ya, tapi mungkin bisa jadi bisa kita buat 2 jawaban. Nah, kalau sudah ini pindai kertas, kebetulan di sini sudah saya buat pindai kertasnya untuk mengoreksi. Ini ada 4 titik, sebentar, ada 4 titik nih, itu disesuaikan ke nih, diarahkan harus sesuai yang 4 ini 4, yang ini yang kotak-kotak disesuaikan dengan kotak yang di sudut. Nah, untuk model dari pembulatannya bisa seperti ini, silang, bisa juga lewat sedikit, bisa juga lewat banyak. Ini lewat, ada banyak nih lewat silangnya, atau dihitami hanya sedikit saja seperti ini bisa. Dihitami seperti ini juga bisa. Ini full rapi bisa. Yang ini juga bisa. Yang ini bisa. Kalau dibulatin 4 itu tidak bisa. Ini pengalaman dulu waktu saya ujian manual seperti ini, saya pernah coba sampai bulati semua, mana tahu bisa gitu kan, karena pernah ada isu gitu katanya bisa, tapi di aplikasi ini memang jelas nggak bisa. Lebih dari 1 itu nggak bisa. Ini contohnya 2 ini nggak bisa. Nah, model pembulatan seperti ini bisa, nih bisa sampai 11 ini bisa. Yang tidak bisa itu seperti ini nih, dibulati tapi tidak rata, ada bolong-bolong, itu tidak bisa. Ini nomor 1 ini bisa nih. Nah, kita langsung coba arahkan ke sisi yang 4. Biasanya itu lebih cepat. Cepat. Yang warna hijau ini posisi benar. Ini langsung dibuat atas nama Dodi SS. Itu benar 9 dari 50. Nilainya 18. Yang merah itu salah. Harusnya tadi nomor 1 ini benar. Oh ya, saya rubah kunci jawabannya. Udah saya rubah kunci jawaban, makanya itu jadi salah. Tapi untuk pembulatannya itu sebenarnya bisa. Nah, kita lihatlah yang contoh warna hijau ini, mana-mana saja yang posisi yang model pembulatan yang saya buat itu pasti benar. Kalau yang merah itu karena salah.
Yang kuning ini juga salah. Pokoknya yang benar itu warna hijau. Oke, jadi kalau sudah, kita pengoreksiannya ini sebentar, mana pulpen saya nih, nggak ada pulpen ya, tinggal kita buat aja gini nilainya berapa gitu. Beda dengan ujian manual yang sebelumnya, kita cara koreksinya ambil kunci jawaban nomor 1 A, nomor 2 B, jadi yang ngerjakan harus 2. Atau pernah dibolongi kunci jawabannya, lalu menggunakan paku, kita paku dari kunci jawaban atas sampai ke bawah, mana yang dibolongi ya itulah. Atau menggunakan pernah juga menggunakan api rokok gitu, kita lubangi. Lumayan ribet lah kalau misalnya kunci jawaban yang kita kerjakan itu lebih dari 100, kita sendiri yang ngerjakan, itu lumayan susah. Jadi mending pakai aplikasi ini aja, Chipgrade. Ujian manual itu bisa lebih cepat dalam pengoreksiannya. Oke, mudah-mudahan ini bisa membantu kalian yang mungkin masih bingung pengen mau coba ujian sistem komputer. Jadi di sini saya tekankan, ujian manual itu saya rasa bisa lebih baik lah untuk siswanya. Ini memang kita diuntungkan sebagai guru kalau memilih ujian berbasis komputer, kita lebih tenang. Tapi sebenarnya siswa lebih terbebani karena rasanya ujian itu lebih bagus menggunakan kertas. Oke, mungkin sekian pembahasan kita. Barangkali ada penjelasan saya yang kurang atau kelewatan, silahkan tinggalkan komen. Atau yang masih butuh gimana caranya membuat ujian berbasis komputer atau berbasis Android, kita bisa bantu, bisa WA saya bisa bantu untuk setting aplikasi ujian berbasis Android atau berbasis komputer. Karena jadi di sini saya hanya membantu yang masih menggunakan sistem manual. Sekian, sampai ketemu di video saya selanjutnya.